Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan daripada video-video kita yang sebelumnya. Baru satu ya, kebetulan baru satu, dan itu pun masih pembukaan. Karena sampai hari ini pun sebenarnya agak bingung saya harus mulai dari mana gitu ya. Karena ini saling berhubungan. Walaupun yang terjadi pada saat gerakan 30 September itu yang dilakukan oleh Letkol Untung dan teman-temannya maksudnya itu adalah satu kejadian ya, hanya satu malam kejadian, bahkan bukan satu malam ya, itu hanya beberapa jam ya, karena dimulai sekitaran dari mulai jam 10 karena Letkol Untung pun saat itu masih mengawal presiden di Senayan, ada acara pada saat itu di Senayan. Sepulang dari itu agak larut malam baru Letkol Untung tuh mempersiapkan ya. Cuma imbasnya itu sangat besar ya. Artinya melibatkan semua lini masyarakat, melibatkan geopolitik dunia, melibatkan kondisi di Indonesia. Di Indonesia juga pada saat itu kondisinya sedang susah ya rakyatnya secara ekonomi ya saat itu ya. Kita sampai 600% pada saat itu terjadi inflasi ya, artinya benar-benar untuk makan itu susah, untuk pokoknya serba kemiskinan merata di mana-mana gitu ya. Emang sangat susah ya. Jadi saya bingung harus mulai dari mana, terlalu banyak informasi yang harus diberikan gitu ya, terlalu banyak data, fakta, kesaksian, baik yang kesaksian secara langsung dari pelaku sejarah. Tapi saya berpikir bahwa kita harus mulai satu persatu gitu ya. Mungkin mulainya dari gerakan 30 September itu, artinya siapa yang memimpin pada saat itu, terjadi apa, kemudian setelah itu sampai tanggal 1 Oktober barulah di situ semua orang kan bingung ya, semua orang itu, semua bingung, termasuk Presiden Soekarno, ada apa ini gitu kan, termasuk para jenderal malam-malam itu pasti bingung ada apa ini, pada kaget semua ya. Setelah terjadi pembunuhan otomatis di situ juga tentara itu terutama angkatan darat, bahkan angkatan udara dan angkatan laut dan lain-lain pasti juga bingung ada apa ini sebenarnya, apa yang terjadi. Karena Letkol Untung itu membuat gerakannya memang tidak sekonyong-konyong gitu ya, tiba-tiba seperti melakukan hal tersebut gitu ya. Walaupun setelah kita dalami ada itu pra G30S, ada beberapa kali pertemuan ya, kemudian juga dilatar belakangi oleh pidato-pidato dari Presiden Soekarno yang memberikan arahan gitu ya kepada para jenderal pada saat itu yang belum meninggal mungkin supaya sadar atau gimana bahwa arah kita sekarang ke depan sedang apa gitu kan. Dan Presiden Soekarno juga melihat bahwa ada beberapa jenderal ini memang tidak boleh dibilang tidak loyal atau tidak setia ya. Artinya punya pemandangan atau punya pandangan yang berbeda kan. Setiap orang kan pasti punya pandangan yang berbeda, karena pada saat itu juga kan kita sedikit flashback ke belakang, yaitu pada saat sebelum kemerdekaan semua orang itu kan bertindak terhadap dirinya sendiri gitu ya. Artinya seperti contohnya para nasionalis kita atau para orang-orang katakanlah yang terpelajar ya, artinya kan dulu itu masuk sekolah rakyat aja itu sudah salah satu bentuk seorang yang terpelajar, apalagi yang agak ningrat atau kondisinya agak menengah gitu ya, agak mampu, otomatis mereka bisa sekolah, bahkan bisa sampai S1 dan S2 kasarnya untuk saat ini ya, cukup tinggi lah mereka walaupun namanya dulu beda. Dan golongan-golongan ningrat inilah, yang terpelajar inilah yang awalnya
mereka punya pikiran bahwa harus bergerak, Indonesia harus merdeka karena melihat penjajahan kemudian efek dari penjajahan tersebut dan segala macam, termasuk seluruh rakyat gitu ya. Artinya akhirnya setelah dimulai oleh yang terpelajar, contohnya kasarnya kita itu mulai mendirikan sebuah persatuan ya, itu pada saat didirikan Sarekat Dagang Islam dulunya ya. Kemudian dari Sarekat Dagang Islam yang dimulai oleh Haji Samanhudi, kemudian dilanjutkan oleh HOS Cokro Aminoto. Nah, pada saat HOS Cokro Aminoto inilah perubahan terhadap pemikiran terhadap negara Indonesia, atau pada saat itu masih Hindia Belanda, kedepannya seperti apa, mau menjadi apa, dimulailah dari situ ya. Kasarnya rumahnya dari HOS Cokro Aminoto itulah menjadi think tank ya dari proses kemerdekaan Indonesia saat ini yang kita rasakan ini ya. Kita harus bersyukur kepada mereka yang telah berjasa. Di sanalah bertemu semuanya ya. Nah, dan memang harus diakui sebagian besar pada saat itu berpikir bahwa seperti Soekarno gitu, neokolonialisme ya, kolonialisme, imperialisme gitu kan, itu memang harus dihapuskan gitu ya. Penjajahan lah kasarnya, penjajahan, kemudian pengerukan, kemudian penindasan, kasar seperti imperialisme dan kolonialisme itu memang harus dihapuskan ya. Dan rata-rata memang semua berpikiran kiri ya, kasarnya seperti Presiden Soekarno itu sudah berpikiran kiri ya, kalau tidak mau kita sebutkan mereka berpikiran seperti apa, karena yang menjajah itu atau yang menindas ya, yang membuat penderitaan itu adalah kolonialisme dan imperialisme, dan rata-rata mereka itu berideologi kapitalisme, tidak bisa dipungkiri hal tersebut. Makanya ada pemikiran lain terutama dari Karl Marx gitu ya, kemudian juga Lenin yang sudah membuktikan sosialisme itu itulah yang bisa merubah kondisi mereka pada saat itu ya. Jadi kalau saya berpikir bahwa tidak ada jalan lain untuk menghilangkan kolonialisme dan imperialisme itu, maka mereka harus punya pemikiran yang berbeda, karena mereka pun pasti tidak mau punya ideologi kolonialisme dan imperialisme. Mereka harus berpikir apa ini kan gitu. Dan ideologi yang cocok itu adalah bukan kapitalisme, tapi adalah sosialisme. Yang kemudian sosialisme itu bergeser menjadi komunisme pada saat itu, karena hanya ada satu-satunya ideologi sosialisme, yaitu komunisme. Nah, itu juga lah yang memulai bahwa di dunia itu ada dua ideologi, yaitu ideologi kapitalisme dan sosialisme. Kapan-kapan akan kita bahas ya. Ini hanya kita diskusi aja ya. Bentuknya silakan teman-teman komen ya, kemudian berikan saran, pendapat, masukan, dan kalau misalkan saya salah tolong diperbaiki ya. Karena mari kita saling diskusi aja ya, saling berbagi informasi. Oke. Jadi ya kita harus berpikir bahwa kalaupun kita hidup pada saat itu, mungkin kita akan menjadi orang-orang yang berpikiran sosialisme gitu ya. Ya seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Amir Syarifuddin, Syahrir, kemudian ada musuh pada saat itu yang bertemu di rumah HOS Cokro Aminoto itu, ada Alimin, ada Darsono, ada nanti akan kita bahas satu persatu ya. Jadi sebagian besar memang berpikiran harus memulai dengan sosialisme. Namun ada yang sosialisme mengikuti ideologinya
Sosialisme itu udah ideologi juga, namun ada renovasi menjadi komunisme ya, yang dicontohkan oleh Lenin itu ya. Ternyata di Indonesia kan tidak cocok komunisme itu ya, karena di kita itu tidak ada yang benar-benar kasarnya menjadi kapitalisme lah, nggak ada orang yang menjadi orang yang benar-benar kasarnya tuan besar lah gitu ya. Di kita ini lebih arahnya timur, jadi agak berbeda dengan di barat ya. Di kita lebih ke arah gotong royong sebenarnya di ya, Asia Melayu lah terutama ya. Jadi sebenarnya itu kurang cocok komunisme itu. Kalau sosialisme masih oke, karena Muhammad Hatta pun kan membuat korporasi ya, bukan korporasi ya, kooperate, nah itu, atau koperasi kasarnya kan gitu kan ya. Jadi itu ya, mungkin kita bahas sedikit-sedikitnya, berikan masukan aja. Mungkin saat ini saya akan melihat dari Amerika dan Inggris yang punya kepentingan untuk meredam lah, atau minimal menutup pintu agar komunisme itu tidak menjalar ya ke negara-negara Asia ya, seperti ke Indonesia, ke Vietnam ya, ke yang lain-lain, karena itu negara yang udah jelas-jelas pada saat itu memang terlihat agak kiri ya, terutama Vietnam pada saat itu ya. Dan Amerika pun di sana terlihat sekali ya bantuan teknisnya, bantuan keuangannya, kemudian bantuan militernya, kemudian segala macam lah ya, bantuan-bantuan dari ketentaraan kemiliterannya, mereka melatih dan segala macam, termasuk ke Indonesia juga masuk ya. Cuma berbeda dengan Vietnam, kalau Vietnam sudah jelas mereka benar-benar seperti memproklamirkan diri bahwa mereka adalah negara sosialis gitu ya, atau negara anggaplah komunis, karena mereka ada bantuan juga dari Uni Soviet dan Cina. Oke, mungkin itu sebagai pembukaan, kita akan detailkan setelah ini.